Mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama dan kita menyatakan juga firman Tuhan pada pagi, siang hari ini, sore hari ini. Saya dapat jadi apa yang Alkitab katakan saya dapat jadi. Saya dapat jadi apa yang Alkitab katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat lakukan. Saya dapat lakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat lakukan. Saya dapat miliki apa yang Alkitab katakan saya dapat miliki. Saya dapat miliki apa yang Alkitab katakan saya dapat miliki. Saya percaya. Dan saya nyatakan. Dan saya menerimanya. Dalam nama Yesus. Yang percaya dengan mantap katakan. Amin. Katakan pada kiri kanan saudara, kamu diberkati. Katakan pada tangga yang lain, kamu diberkati. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih dalam sore hari ini kita ada semangat dalam tempat ini. Amin. Amin. Ada sorak-sorai juga, ada pujian dalam tempat ini pada sore hari ini. Amin. Amin. Dan kita semua dipanggil Tuhan. Ya saudara dan saya dipanggil, kita semua dipanggil melalui karya salib Kristus yang sudah diselesaikan. Kita merayakan Good Friday, kita merayakan Resurrection Sunday, Jumat Agung dan juga Minggu Kebangkitan. Itulah yang mendefinisikan siapa kita di dalam Dia, amin. Ya kubur itu telah kosong, lain ceritanya kalau kuburnya itu tidak kosong. Tapi ceritanya adalah kuburnya, kisah nyatanya adalah kubur itu kosong, amin. Karena Dia telah bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Demikian kita sebagai anak-anak Allah dalam tempat ini sebagai representatif Allah. Katakan bersama saya, representatif. Iya. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, panggilan Allah dalam kehidupan kita itu diaktifasikan. Waktu engkau pertama kali terima Yesus, waktu engkau pertama kali buka hatimu buat Tuhan dan mengatakan Roh Kudus datang dalam hidup saya mengakui engkau, saya ampun, bertobat daripada kesalahan dan dosa-dosa saya. Saya menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya karena saya tahu saya perlu Juru Selamat. Disitulah kemudian rencana ilahi Allah itu diaktifasikan dalam hidupmu. Disitulah penugasan Tuhan, calling daripada Tuhan itu mulai diaktifasikan dalam kehidupan kita semua. Bahkan destiny yang Tuhan sudah siapkan bagi kita itu sudah disiapkan dan diaktifasikan pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah itu luar biasa, benar gak saudaraku? Jadi itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Bukan hanya sebuah pengalaman yang luar biasa, tetapi ada sebuah kisah yang luar biasa yang harus kita genapi di dalam Allah. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita mengatakan bahwa sebelum kita dijadikan, oleh dunia dijadikan, Tuhan sudah memikirkan kita. Sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal siapa kita. Dia sudah menyematkan kepada kita apa? Takdir ilahi yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi ada kisah hidup yang saudara dan saya itu harus genapi, amin. Ada kisah hidup yang kita semua harus genapi sampai pada akhir nafas hidup kita. Sehingga waktu kita selesai dalam kehidupan kita, kita bisa berkata, kita sudah memenuhi apa yang Tuhan mau untuk kita penuhi di muka bumi ini selama kita hidup. Yang sangat disayangkan adalah ketika kita selesai dalam hidup kita, tetapi kita tidak menyelesaikan panggilan yang seharusnya kita selesaikan dalam hidup ini. Benar gak? Roma 8 ayat 30 mengatakan bahwa ini ayat yang mungkin sudah Bapak Ibu juga sudah sering kali dengar. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga panggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga apa? Dibenarkannya, righteous, made righteous, dibenarkannya di dalam Kristus. Dan kalimat yang terakhir kita baca sama-sama, 2-3. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dan sebenarnya dalam bahasa Asia dikatakan, He gave them His glory. Tuhan memberikan kepada mereka atau Tuhan memberikan kepada kita kemuliaannya di kalimat yang terakhir. Mereka itu juga dimuliakannya. He gave them His glory. Tuhan memberikan kemuliaannya kepada kita untuk kita bawa kemana-mana. Jadi kita semua adalah pembawa kemuliaan Tuhan. We are the carrier of the glory of God. He gave them His glory untuk kita apa? Untuk kita bawa kemuliaan itu kemana-mana. Kemana kita pergi, kemanapun kita ada. Karena dari mana orang di luar atau dunia di luar bisa tahu kemuliaan Kristus kalau bukan melalui gerejanya. Kalau bukan melalui saya dan saudara. Katakan bersama saya, kalau bukan melalui saya. Katakan dengan penuh keyakinan, kalau bukan melalui saya. Amin, kemuliaan Tuhan itu bisa dipancarkan. He gave them His glory. You are the carrier of God's glory. Saudara adalah pembawa kemuliaan Tuhan. Saudara pulang ke rumah, saudara bawa kemuliaan Tuhan. Saudara besok pergi kerja atau pergi ke sekolah, engkau pergi ke sekolah dengan membawa kemuliaan Tuhan. Saudara pergi ke kantor, saudara dagang atau apapun juga, saudara pergi ke sana dengan membawa kemuliaan Tuhan di situ. Dan itulah yang seharusnya kita dipanggil dan kita seharusnya itu menjadi kita. Apa yang harusnya kita menjadi, amin. Jadi Tuhan itu telah memanggilmu. Ia telah memilihmu dan memberikan right standing
Yaitu dihadapkan benar, diperhitungkan benar di hadapan Tuhan. Dan menempatkan sekali lagi kemuliaannya di atas saudara untuk saudara bawa kemana-mana. Amin. Katakan sama saya, bawa kemana-mana. Apa yang dibawa kemana-mana? Iya, kemuliaan Tuhan ya. Dulu kalau nggak salah ada judul lagu tak gendong kemana-mana gitu ya. Zaman dulu ya. Tapi ini kemuliaan Allah yang kita bawa. Everywhere we go. Kita bawa kemuliaan Allah. Tuhan itu luar biasa. Dan bukan hanya saudara dipanggil, tapi keluargamu juga dipanggil. Dan saudara nggak dipanggil untuk hanya bertahan, tapi saudara dipanggil untuk berdampak. Saudara nggak dipanggil untuk survive, tapi saudara dipanggil untuk thrive. Untuk bisa berhasil dalam kehidupan ini. Dan saudara nggak dipanggil untuk biasa-biasa aja atau mediocrity. Tapi saudara dipanggil untuk greatness. Saudara tahu apa arti kata greatness? Luar biasa atau kebesaran, tapi saudara dipanggil untuk jadi greatness bukan untuk saudara jadi narsis. Bukan untuk saudara jadi kagum diri, jadi egois dan kemudian mementingkan diri, bukan. Tapi greatness untuk apa? Untuk memenuhi bumi dengan kemuliaan Kristus. Untuk memenuhi tempat kerjamu dengan kemuliaan Kristus, benar enggak? Untuk memenuhi rumah tanggamu juga dengan kemuliaan Kristus. Dan bayangkan saudara juga dipanggil untuk menjadi berkat terbesar dari setiap orang yang saudara kenal. Yang amin cuma 2 orang, saudara. Engkau dipanggil untuk jadi berkat terbesar daripada setiap orang yang saudara kenal. Bayangkan itu, saudaraku. If you don't believe, it's gonna happen. Gak akan pernah terjadi kalau saudara gak percaya. Tapi kalau saudara percaya, engkau dipanggil untuk jadi berkat terbesar. Engkau dipanggil buat jadi mujizat bagi orang lain. Seringkali yang hamba Tuhan kita katakan, benar gak? Be a miracle to somebody. So that you may receive your miracle. Jadi mujizat buat orang lain supaya engkau juga bisa menerima mujizatmu. Saudara pikirkan hal itu. Bagaimana hidup saudara dan saudara dipanggil untuk jadi jawaban doa seseorang. Engkau dipanggil untuk jadi jawaban doa seseorang, benar gak? Dan itu hal yang luar biasa. Dan saudara juga dipanggil, kita ketahui tadi dalam ibadah 1, ibadah 2. Engkau dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah kegelapan. Untuk menjadi kasih di dunia yang penuh dengan kebencian, hatred. Itulah panggilan saya dan itu adalah panggilan saudara. Itu adalah panggilan daripada kita semua. Kita dipanggil untuk menjadi pendamai, reconciler. Kita dipanggil untuk menyatukan mungkin orang yang tercerai-berai atau terpecah belah. Kita adalah para pendamai tersebut. Kita mengatakan we are the repairer of the bridge. Kita adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang rusak. Apa yang telah runtuh, apa yang telah remuk, apa yang telah hancur. Kita dipanggil untuk memulihkan, membawakan pemulihan bagi mereka di dalam dunia yang hancur dan gelap ini. Dan kita dipanggil untuk memenuhi penugasan Tuhan. Saudara perhatikan. Dan untuk menjalankan panggilan kita semua, untuk menjalankan panggilan saudara, ada sesuatu yang saudara harus tanggalkan. Ada sesuatu yang saudara harus lepaskan. Dan saudara tahu, saudara bisa dipanggil. Dan pahami ini, ketika saudara dipanggil, artinya saudara juga telah diurapi untuk memenuhi panggilan Tuhan tersebut. Tidak ada orang yang dipanggil dan kemudian Tuhan tidak memberikan pengurapan di atasnya untuk bisa memenuhi destiny atau penugasan yang spesifik dalam hidupnya. Karena setiap orang yang dipanggil, dia juga adalah diurapi. Dan kita memiliki pengurapan Roh Kudus turun di atas kita semua. Nah, saya katakan tadi, saudara bisa aja dipanggil, saudara bisa aja diurapi, tapi tetap gak bisa mengalahkan raksasa dalam generasi saudara. Gak bisa mengalahkan raksasa di hadapan kita atau di hadapan saudara, kalau saudara masih pakai baju perangnya orang lain. Apa maksudnya? Kalau saudara masih pakai armornya orang lain. Saudara pahami ya, saudara perlu urapan Tuhan untuk penuhi panggilan dan penugasan Tuhan. Apa maksudnya? Ini kita mau lihat kisah yang mau kita lihat sore hari ini, kita mau buka sama-sama. Ini kisah yang cukup terkenal, sangat terkenal dalam 1 Samuel 17 ayat 38 sampai dengan ayat 39. 1 Samuel 17, 38 sampai 39. Saudara tahu ini kisah mengenai siapa? Ya, Saul dan Daud ya. Kita baca sama-sama ya, ayat 38, 2, 3. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Dan kemudian ia menanggalkannya. Jadi tema yang saya akan bicarakan hari ini adalah saudara dipanggil untuk menanggalkan baju perang Saul. Ya, tanggalkan baju perang Saul. Dan ini kejadian yang sangat penting sekali, perhatikan. Daud itu dipanggil. Dan waktu Daud dipanggil dia juga diurapi. Dan kita tahu Daud diurapi berapa kali? Udah dikasih ini tapi enggak. Ini baca Alkitab enggak sih? Daud diurapi berapa kali? Ya? 30 kali. 3 kali diurapi. Benar enggak? Daud diurapi oleh siapa? Samuel. Ya, pintar. Daud diurapi
oleh Samuel. Itu adalah pengurapan pertama Saul. Nanti lihat gambarnya di sini. Saya ambil dari film The House of David dari Amazon Prime. Di Indonesia nggak ada, di sini juga nggak ada gitu ya. Saya cuma ambil ini. The House of David. Ini pengurapan pertama Daud oleh Samuel. Yaitu dipakai kulit dari tanduk segala macam. Pertama kali diurapi waktu Daud itu dikatakan masih kemerah-merahan. Ya, masih sangat belia, masih sangat muda sekali. Di 1 Samuel pasal berapa? 16 ini kejadiannya. Ayat berapa? Ayat 13. Kita lihat yuk. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu Samuel berangkat ke Ramah. Jadi ini pertama kali Daud diurapi oleh Samuel karena Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud dan segala sesuatunya. Belum jadi raja saat itu, masih muda sangat sebelia. Belum juga lawan Goliat juga pada saat itu. Ya, itu di 1 Samuel 16. Lalu kemudian setelah diurapi, baru kemudian dia lawan Goliat. Yaitu di 1 Samuel pasal 17. Beda 1 pasal. Kira-kira rentang waktunya berapa? 1 sampai 3 tahun. Sejak pertama kali dia diurapi, waktu dia ketemu dengan jeng-jeng, ketemu sama Goliat itu kurang lebih 1 sampai 3 tahun. Lalu kemudian Daud menghadapi Goliat. Perhatikan sini, yang mengurapi siapa? Samuel. Yang lawan Goliat siapa? Samuel. Enak aja, bukan Daud, bener nggak saudaraku? Ya, yang ngurapin Samuel. Masa yang Samuel bilang, masa yang harus perang lawan Goliat gue juga gitu ya? Enggak dong. Urapan itu kan tugas. Urapan itu kan spesifik gitu maksudnya. Untuk tugas yang spesifik juga. Jadi yang maju perang siapa? Daud. Kenapa? Karena Samuel punya peperangannya sendiri, benar nggak? Samuel punya perjuangannya sendiri. Samuel punya raksasanya sendiri, dia harus hadapin. Daud punya raksasanya sendiri, dia harus hadapin. Benar nggak saudaraku? Itu dia maksudnya. Tuhan tuh sudah kasih. Sebenarnya urapan itu untuk mengalahkan apapun yang di hadapan saudara yang menghalangi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tapi banyak kali kayak Pastor Dewi tadi suka bilang, tadi orang berperangnya dari bawah ke atas gitu maksudnya analoginya. Bukan justru dari posisi yang sudah menang ke bawah. Karena dia tidak bisa melihat. Itu hanya masalah perspektif, masalah paradigma, masalah mentalitas yang kita punya, benar nggak? Tapi ketika itu semua diubah, dibaharui oleh kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita jadi tahu bagaimana berjalan sebagai seorang panglima yang sesungguhnya. Bukan panglima yang kemudian ketakutan dan terbirit-birit, bukan begitu ya. Jadi sekali lagi Daud diurapi oleh Samuel, dia dipanggil. Dan supaya Daud itu bisa mengalahkan raksasa dalam generasinya, dalam zamannya. Supaya Daud bisa melakukan misi yang kelihatannya sangat mustahil. Tapi dia diberdayakan oleh Roh Allah yang Maha Kuasa. Daud itu harus tanggalkan baju perang Saul. Ada apa sih dengan baju perangnya Saul? Supaya Daud ini bisa Bisa bergerak bebas dengan kuasa Tuhan. Daud itu gak bisa kalahkan Goliat dengan mengenakan baju perangnya Saul. Saudara pahami, jadi sama seperti Daud. Kita semua melalui karya salib Kristus yang telah selesai. Tentu saja saya dan saudara dipanggil. Tadi saya katakan di awal, bukan hanya engkau dipanggil, tapi engkau dan keluargamu juga dipanggil. Kita perlu urapan Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Karena urapan bukan bicara soal talenta, bukan skill yang kita dapat dalam dunia. Itu sesuatu yang supranatural untuk kita bisa hadapi apa yang kita harus hadapi. Dan kita harus bisa genapi apa yang kita harus genapi dalam Tuhan, saudaraku. Engkau enggak bisa kalahkan raksasa dengan skill yang kau dapat dalam dunia. Engkau hanya bisa kalahkan raksasa dengan waktu keintimanmu dengan Tuhan. Disitulah engkau mendapatkan urapan Tuhan. Baru kemudian kau bisa menaklukkan raksasa dengan sling and shot. Dengan Ya. Jangan ketapel kayak zaman ini gitu ya, bukan. Ketapelnya bukan yang ditarik gini, tapi ketapel yang panjang. Ada yang analogikan dalam di zaman sekarang gitu ya, muter-muter sampai akhirnya temboknya roboh dan segala sesuatunya. Jadi sama seperti Daud, tapi kita dalam dimensi yang jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal dalam kita semua. Bapak Ibu, Roh Kudus itu tinggal dalam kita semua. Artinya apa? Engkau diurapi. Ya. Minyak itu lambang apa? Urapan. Karena Daud perlu dituangi minyak, benar gak? Jadi kepala kita berminyak semua nih. Benar. There's anointing oil. Ada urapan dalam kehidupan kita. Ada minyak itu yang ditaruh di atas kita. Nanti kita bahas sedikit mengenai sana gitu ya. Tapi meskipun kita dipanggil, meskipun kita telah diurapi oleh Tuhan,
Kita nggak bisa mengalahkan raksasa dalam keluarga kita atau raksasa dalam generasi kita kalau kita pakai baju perangnya orang lain. Kita harus tanggalkan, lepaskan, singkirkan hal itu. Karena itu bicara banyak hal, nanti kita bahas juga sekali lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak orang Kristen itu di gereja mendapati diri mereka nggak mampu menaklukkan raksasa di hadapan mereka. Meskipun mereka diurapi sekali lagi, meskipun mereka dipanggil. Tapi mereka tetap mengenakan baju perang orang lain. Engkau nggak bisa lawan raksasamu dengan urapan orang lain. Engkau nggak bisa dapat terobosan dengan perjuangan orang lain. Engkau nggak bisa fulfill genapi tujuan Tuhan dengan janji Allah dalam orang lain. Engkau juga nggak bisa menghidupi destinimu dengan memakai identitasnya orang lain. Pahami hal tersebut. Engkau harus kenakan perlengkapan senjata milikmu sendiri. Yang spesifik yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Artinya saudara harus bawa pengurapan saudara sendiri. Dan pengurapan itu spesifik dalam hidup kita. Saya sudah berkali-kali tadi saya jelaskan. Untuk tugas juga yang spesifik. Tugas yang ilahi. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan apa? Dan mereka mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian kita dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam laut. Kita punya our own testimony. Kita punya kisah kita sendiri bersama dengan Tuhan. Amin. Kita punya kesaksian kita pribadi, secara pribadi. Kemenangan kita juga secara pribadi, bukan kemenangannya orang lain, bukan kesaksiannya orang lain. Siapa di sini yang senang didoain? Siapa yang di sini senang didoain? Saya orang pertama mungkin Pastor Debbie yang angkat pertama. Senang gak didoain? Mau gak? Ini bilanglah di sini ada 80 orang. Mau gak 79 orang itu tiap hari doain saudara? Mau gak? Mau banget, bener gak? Dengan gigih, dengan semangat, 1 jam doain saudara, mau gak? Mau. Tapi ini masalahnya menjadi dari orang percaya. Kenapa? Mereka suka nebeng doa. Mereka bilang, doain saya dong, saya perlu terobosan. Tentu aja gereja akan mendoakan, benar gak? Tentu aja para pemimpin atau para hamba-hamba Tuhan akan mendoakan, benar gak? Tapi mau didoain dengan semua orang dalam ruangan ini. Tapi kalau saudara juga mau didoain semua orang dalam ruangan ini, saudara juga mesti doain semua orang juga dalam ruangan ini, benar gak saudaraku? Banyak orang Kristen itu suka nebeng doa. Maksudnya apa? Doain dong butuh terobosan, doain dong saya perlu kesembuhan, doain untuk keuangan dan segala sesuatunya. Oke didoain, tapi dia sendiri gak mau bayar harganya. Benar gak? Didoain tapi dia sendiri gak mau berjuang di dalam doa. Dia doanya mungkin hanya 5 menit aja udah setiap hari. Tapi orang lain doain dia dengan gigih, orang lain doain dia dengan perjuangan. Kira-kira dia bisa dapat hasilnya gak? Gak bisa. Gak bisa. Your fight, your war. Perjuangan saudara adalah peperangan saudara. Jangan salah mengerti. Kita ada dalam tubuh Kristus akan support dan mendorong, benar gak? Ya kan, tapi kamu gak bisa mendapatkan kemenangan dari peperangannya orang lain, dari perjuangannya orang lain. Ya kita bisa disupport, disemangatkan, didukung dalam doa, tapi kita tetap yang harus berjuang. Karena itu adalah peperangan kita semua. Yang percaya katakan amin. That's your war. Katakan pada kiri kanan saudara, itu adalah peperanganmu. Ya, your war, your fight. Katakan pada tanggamu, your war, your fight. Ya, artinya peperangan saudara, saudara yang harus berjuang, benar gak? Gak bisa Daud bilang, Om Samuel, ada Goliat, tolong Om maju. Om bilang, Om sudah urapi kamu deh, kamu yang maju. Ada gak gitu? Gak ada. Since dia diurapi, roh Tuhan itu berkuasa atas hidupnya. Kemanapun dia pergi, Daud berjalan dengan anointing itu. Waktu dia lihat Goliat, dia tahu yang ini harus ditaklukkan. Bukan yang ini harus orang lain yang taklukkan. Saudara bisa ngerti ya, betapa presisinya Daud begitu tahu. Ini targetnya, Goliat, yang ini harus ditaklukkan. Yang ini bisa ditaklukkan. Dan yang ini akan ditaklukkan di dalam nama Yesus. Karena dia tahu siapa dirinya dalam Tuhan. He carry the anointing. Tapi saudara jangan coba-coba jatuhin raksasanya orang lain. Kamu gak punya pengurapan itu. Saya mau coba jatuhin raksasanya Pastor Poldi atau sebaliknya gitu. It's different, beda. Ya, Goliat itu dicipta. Oh saya boleh bilang ya, Goliat itu dicipta untuk Daud gitu ya. Benar gak? Ya Tuhan udah rancang segala sesuatunya. Oke, sebab itu jangan malas berperang. Katakan pada kiri kanan saudara, jangan malas berperang. Itu dia masalahnya daripada orang Kristen. Kita ini suka leye-leye kadang-kadang dalam kehidupan kita, benar gak? Suka santai-santai, suka leye-leye dalam kehidupan kita. Mungkin ada satu waktu dalam kehidupan kita suka santai dalam kekristenan kita.
Dan Pastor Bisa pernah bilang di sini, kalau dianalogikan, kehidupan Kristen itu bukan kapal persiar. Ya, kehidupan Kristen itu adalah battleship, tapi adalah sebuah kapal perang. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya di sini. Not a cruise ship, tapi a battleship. And a battleship meant for battle. Benar gak? Kapal perang itu ditentukan untuk berperang, untuk peperangan. Bukan cruise ship, bukan kapal pesiar. Bukan gak boleh liburan, boleh kok liburan. Tetapi tetap orang percaya kalau liburan juga mode tetap ada dalam keadaan siap siaga. Benar gak saudaraku? Gak lengah itu maksudnya. Ya coba lihat yang lagi liburan, slide-nya. Ceng-ceng. Nah ini dia saudaraku. Iya. Apa ini? Vacation mode tapi in a war zone. Ini gak bisa, benar gak saudaraku? Ya, tapi ini yang terjadi. Banyak orang Kristen ada dalam kemalasan rohani. Malas berjuang, malas berperang, malas berdoa, pengennya didoain terus, benar nggak? Pengennya dilayani, pengennya didoain, tapi nggak mau berperang, nggak mau berbahasa roh, nggak mau dia berjuang di dalam kehidupan rohaninya. Itu nggak bisa. Tapi kalau kita senantiasa ada di dalam war zone, kita harus tetap ada. Bukan nggak boleh pergi liburan, tapi kita tetap harus ada dalam war zone. Benar nggak saudaraku? Itu yang saya bilang. Kristen kapal pesiar itu akan menghasilkan pribadi yang lembek. Kalau Pastor Debbie bilang itu pribadi yang tidak punya tulang belakang itu. Jellyfish backbone. Gitu. Nah, Kristen kapal pesiar itu hanya akan jadi korban perasaan. Betul? Akan jadi bulan-bulanannya iblis. Kenapa? Bayangkan kapal pesiar. Switch lagi deh. Ketika diserang kapal perompak, yang akan dilempar apa coba? Bantal, piring, meja, kursi. Benar gak saudaraku? Itu kapal pesiar, gak ada perlengkapan senjata. Tetapi ketika kapal perang diserang perompak, kapal perang itu tahu bagaimana berperang, benar gak? Dia akan siapkan seluruh persenjataannya. Dan dia tahu dia akan melemparkan segala sesuatu yang bisa dilemparkan, itu kebenaran firman Allah. Bukankah itu seharusnya kita menjadi, benar gak saudaraku? Dan Kristen kapal perang itu akan menghasilkan pribadi yang tangguh. Dia tahu bagaimana fight. Dia tahu ketika diserang, dia tahu bagaimana berdoa. Dia tahu bagaimana berperang, dia tahu bagaimana memuji. Dia tahu bagaimana menyembah Allah. Dia tahu bagaimana menggunakan otoritas surga dan melepaskan kuasa firman Tuhan. Dan dia tahu jelas takdirnya di dalam Allah, benar gak? Sama seperti Daud. Kristen kapal perang tahu bagaimana garang terhadap iblis, saudaraku. Ya, Kristen kapal perang tahu bagaimana garang terhadap iblis. Ada satu lagu yang saya suka, judulnya adalah Hail, Hail, Lion of Judah. Let the lions roar. Mungkin nanti suatu saat bisa minta Brother Noel untuk nyanyi gitu. Let the lions roar. Biarlah singa itu apa? Mengaum. Jadi orang yang hidupnya latih berperang, roaring itu bisa selalu keluar dalam dirinya ketika dibutuhkan. Roaring itu artinya apa? Auman. Coba saudara mengaum. Jangan begini dong. Ya. Kristen kapal perang dia tahu kapan harus mengeluarkan auman itu. Saudara pernah nonton The Chronicle of Narnia, benar gak? Ada satu momen epic ketika melawan penyihir putih, White Witches. Kemudian datanglah singa ini, kemudian dia naik ke atas bukit dan dia membuka mulutnya lebar-lebar dan roaring sekeras-kerasnya. Dan semua kemudian kuasa gelap itu dihancurkan, benar gak saudaraku? Let the lions roar. Roaring, jadi orang yang Kristen yang tahu latih hidupnya berperang itu dia tahu kapan dia bisa mengaum. Iblis yang dikatakan seperti singa berjalan sekeliling seperti singa di slide selanjutnya mengatakan. Kelihatannya benar gak? He's a roaring lion. Ganas. Siap menerkam, siap dan membunuh, mencuri dan membinasakan. Memang itulah dia. Tetapi ketika dihadapkan kepada singa yang sesungguhnya, saudaraku. Ini baru slide selanjutnya. Dia adalah tikus dengan mikrofon di tangannya. Iblis adalah tikus dengan mikrofon di tangannya. Saudara sadari itu enggak, saudaraku? Alkitab mengatakan dia itu seperti singa, dia itu bukan singa. Tapi who's the real lion? Lion of Judah yang tinggal hidup dalam kita. Dan saya percaya the roaring of Lion of Judah itu bisa keluar dari dalam diri kita. Erangan-erangan yang tidak bisa dijelaskan. That's the Holy Spirit. Itu adalah Roh Kudus dan pengurapan dalam kita semua. Yang percaya katakan amin. Sama saudara, singa kebun binatang lawan singa di Afrika menang mana? Singa di alam liar, benar gak saudaraku? Singa di kebun binatang jalannya berat, benar gak? That's the thing. Ya, jadi saudara bisa aja pikir, tapi saya ini favoritnya Yesus.
Saya ini favoritnya Yesus. Memang benar saudara favoritnya Yesus. Saudara itu biji matanya Tuhan. Engkau adalah kesukaannya Tuhan. Dan engkau, Alkitab mengatakan bahwa engkau ada dalam genggaman Bapa. Tapi itu bukan berarti saudara punya immunity terhadap peperangan. Fakta, realita, saya kasih tahu saudara. Fakta bahwa saudara adalah favoritnya Yesus adalah sebab mengapa saudara adalah kandidat untuk peperangan. Karena saudara adalah favoritnya Yesus. Daud adalah favoritnya Yesus. He is a man after my own heart. Orang yang berkenan, orang yang mengejar hati Tuhan. Kenyataannya kita semua ada dikenan oleh Tuhan. Amin. Oleh karya salib Kristus yang telah diselesaikan. Sebab itu saudara lewati apa yang saudara lewati hari ini. Karena surga itu telah taruh minyak di atas kepala saudara. Dan waktu ada minyak di atas kepala saudara, engkau adalah target. Suka tidak suka, engkau adalah target. Tetapi berbanggalah dalam Tuhan. Karena Tuhan mengurapi kita semua. Amin. Tuhan telah menaruh minyak di atas kepala saudara. Ya tolong jangan salah artikan ya. Minyak itu adalah lambang pengurapan daripada Roh Kudus. Tapi kepala saya nggak berminyak. Bukan itu maksudnya. Saudara diurapi untuk peperangan. Ya, katakan pada kiri kanan saudara, you are anointed for warfare. Amen. You are anointed for warfare. Ya. Saudara diurapi untuk peperangan, saudara diurapi untuk membebaskan belenggu-belenggu, untuk menghancurkan rantai-rantai, memutuskan setiap ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu. Amin. You are not anointed to look cute. You are not anointed to look pretty. Engkau gak diurapi untuk terlihat manis, cantik. Not to look cute. Engkau diurapi meant for this, untuk peperangan saudara. Engkau diurapi for battle. Untuk sebuah peperangan. Dan peperangan itu ditentukan untuk dimenangkan untuk setiap anak-anak Tuhan. Yang berjalan bersama dengan Tuhan. If God is for us. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kita ini pemenang dan bukan korban. Amin. Jadi sekali lagi kita kembali ke Daud. Daud itu datang untuk apa? Serving, untuk melayani. Daud datang untuk melayani. Jadi ini yang terjadi, ini kisah yang menarik. Jadi sebelum itu saudara bayangkan kisah Daud itu datang untuk apa? Melayani siapa? Kakak-kakaknya, benar gak? Ya kan? Bapaknya kan suruh dia, ayo kamu pergi bawa ini roti prata, kamu pergi ke bawa ke kakak-kakaknya untuk menghadapi raksasa yang bernama Goliat. Jadi perhatikan yang pertama kali, Daud datang bukan untuk bertarung. Tapi Daud datang itu untuk apa? For serving, untuk melayani kakak-kakaknya. Dia datang buat ngapain? Buat jadi pengantar makanan buat kakak saudara-saudaranya. Namun Tuhan mengubah momen pelayanan tersebut menjadi momen promosi. Tuhan mengubah momen pelayanan yang dilakukan dengan tulus tersebut menjadi momen promosi. Bapak Ibu kita gak tahu kapan waktunya Tuhan. Tetapi kalau kita setia terus melayani Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Tuhan sendiri yang akan menaikkan kita. Jadi jika tujuan saudara hanyalah untuk jadi yang terkenal, kalau tujuanmu hanyalah untuk jadi yang populer, tujuanmu hanyalah untuk jadi yang disorot orang, dilihat orang, jadi yang si paling, saudara gak akan pernah lihat semua yang Tuhan sediakan buat saudara. Kalau tujuan saudara hanyalah supaya orang-orang puji saudara, engkau cari pujian manusia, engkau gak akan pernah lihat apa yang Tuhan sediakan bagi saudara. Saya tekankan sekali lagi, jika tujuan saudara hanyalah untuk jadi numero uno, artinya nomor satu, ada di puncak popularitas, gak bisa. Jadi tujuan kita harusnya biar saya melayani orang-orang di sekeliling saya. Biar saya melayani orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita semua. Karena ketika kita melayani dengan otentisitas, ketika kita melayani dengan ketulusan hati, ketika kita melayani dengan hati yang terbuka, dilihat ataupun tidak dilihat. Dan ketika tujuanmu hanya untuk melayani, Tuhan itu akan meninggikan saudara. Karena Tuhan meninggikan mereka yang merendahkan hati. Amin. Jadi jangan kecil hati, katakan pada kiri kanan saudara, jangan kecil hati. Amin. Kalau tujuan saudara untuk melayani orang-orang di sekeliling saudara, lihat atau enggak dilihat, siap-siap. Tuhan akan mengangkat saudara ke tempat di mana engkau belum pernah masuki untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi jika tujuanmu hanya untuk melayani, siap-siap Tuhan akan mengangkat saudara dalam waktunya. Ya, jadi melayani adalah segalanya. Serving is everything. Daud datang ke sana dengan motivasi, ketulusan untuk melayani kakak-kakaknya. Oke? Ya, hashtag jangan terima sesuatu dari orang yang tidak percaya kepadamu. Apa maksud lu bang? Hashtag jangan terima sesuatu dari orang yang tidak percaya kepada Anda. Mudeng gak mudeng?
Ngerti nggak maksudnya? Oke, kita mau panggil, di sini ada orang yang namanya inisialnya D nggak? D, Pastor Debbie langsung. Bener juga ya. Ya, D, selain Pastor Debbie, selain Pastor Debbie ada nggak? Mungkin Dayana ada, Dayana, Dorothy ada, Dudung, oh Deborah ada. Tapi sayang sekali hari ini saya butuh laki-laki. Oke. Oh ini David ya, mana? Oh David. Oh itu David juga, mana David yang di atas? Mana? Oh ya David ini aja lah kita undang ke depan. David ya, David kasih tepuk tangan buat David. Satu D lagi ya, Dayan dah, Dayan boleh. Dion maksudnya. Dayan, Dion. Sini boleh duduk aja santai nggak apa-apa. Di sini berdiri ya. Saudara, yang mana David, yang mana Daud, yang mana Saul? Jadi jangan terima, sini dikit. Jangan terima apapun sesuatu yang apa tadi bilang. Jangan terima sesuatu dari orang yang tidak percaya kepadamu. Apa maksudnya? Ya, jadi Daud di sini dia datang untuk melayani. Dia bawa apa Bapak Ibu? Dia bawa roti lapis, roti kebab, Subway, roti kebanggaan saudaraku. Buat siapa? Buat kakak-kakaknya. Ya saya nggak di endorse nya. Ya, dia bawa roti kebanggaan buat siapa? Buat kakak-kakaknya disiapkan oleh ayah yang penuh kasih. Tiba-tiba waktu ada di medan perang, Daud apa? Nggak sengaja dia lihat Goliat. Langsung dia radarnya kenceng langsung maksudnya. Dia lihat Goliat. Tadi ingat yang saya bilang, waktu dia lihat Goliat dia langsung tahu ini yang harus ditaklukkan. Dia nggak tahu apa-apa kok. Dia datang ke sana, dia lihat Goliat. Ya, Goliat lagi ngapain? Lagi bully orang-orang Israel secara verbal. Kita lihat gambar Goliat di sini lagi bully orang-orang Israel secara verbal. Coba lihat gambar Goliat di sini. Goliat lagi bully orang-orang secara verbal, benar nggak saudaraku? Goliat bilang apa? Kami akan membunuh orang Israel. Kami akan melakukan ini, membinasakan kalian, bla 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 segala macamnya. Dan Daud dengar nggak? Daud dengar. Apa yang Daud lakukan? Dia deketin medan pertempuran. Dan waktu Daud sampai di sana, ketemu dengan yang namanya Saul. Raja Saul lihat Daud, anak muda dengan roti kebab, roti kebanggaan di tangannya saudaraku. Untuk kakak-kakaknya. Kenapa? Karena kakak-kakaknya itu sedang melayani di kesatuan militer, di army. Daud ini bukan tentara. Dia adalah seorang penggembala. Jadi Raja Saul juga ada di sana. Daud lihat ke arah Goliat berkata kepada orang-orang itu kan. 1 Samuel 17 ayat 26. 1 Samuel 17 ayat 26. Di kalimat yang terakhir dikatakan. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi sekali lagi saudara pikirkan. Jadi anak ini coba pikirkan. Siapa anak muda ini? Anak muda dengan roti di tangannya. Ancam-ancam raksasa. Benar gak? Dari seluruh pasukan Israel cuma dia yang berani ngomong siapa orang Filistin yang tidak bersunat. Mencemooh barisan Allah yang hidup. Tidak didapati satupun ketakutan di dalam dirinya. Anak yang masih muda. Daud, Goliat itu verbally, benar gak? Daud juga ngomong verbally juga dong, benar gak? Kalau mau perang, perang dulu. Dalam voice versus voice di situ. Kehadiran versus kehadiran di situ. Siapa yang lebih tangguh? Siapa yang lebih berkuasa? Nah, uniknya Raja Saul ini lihat Daud. Dan bilang, coba bilang jangan bodoh kamu. Jangan konyol. Ya, engkau cuma bocil. Kamu cuma bocil. Nah. Anak kemarin sore. Gak mungkin kamu bisa lawan raksasa. Dan menang. Ya, thank you Dion. 1 Samuel 17 ayat 33. 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Dia ini bukan menjadi prajurit masa mudanya, ini bukan Daud tapi Goliat. Jadi apa yang coba Saul bilang? Kencang lagi, kamu bocah. Iya, galak banget Saulnya juga ya. Kamu hanya bocah. Saudara mau saya parafrasekan kata-kata Saul? Mau gak? Siap gak? You are not man enough. Lu gak cukup laki. Masih bocah bener gak? Lu gak cukup laki. Lu gak bisa. Artinya kamu gak bisa. Kamu gak mumpuni. Kamu gak punya ekspertisnya. Kamu gak punya kapabilitasnya. Kamu gak punya kemampuannya, bahkan kamu gak punya apa?
Pengalamannya berperang. Kamu gak punya pengalaman berperang tahunan. Dan kamu gak cukup laki, you are not man enough to do this. Jadi Saul bilang ke anak ini ya, Saul bilang ke Daud, kamu gak cukup laki, lalu apa yang Saul lakukan? Ayat 38. Ayat 38 ya, kita lihat ya. 23. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju jirah kepadanya. Bayangin, Saul bilang, kamu nih bocah gak bisa. Tapi apa yang terjadi? Langsung dipakein baju perang. Apa maksudnya gitu? Jadi saya mau katakan jangan pernah terima apapun dari seseorang yang gak pernah percaya dalam panggilanmu di tempat yang pertama. Jangan terima apapun dari seseorang yang gak pernah percaya dalam panggilan Tuhan dalam hidupmu di tempat yang pertama. Jangan pernah terima baju perang dari orang-orang yang gak percaya dalam panggilan saudara. Apalagi meremehkan panggilan saudara. Saudara pahami ini betul-betul, jangan terima juga nasihat dari orang-orang yang tidak percaya kalau Tuhan itu sudah selamatkan saudara. Tuhan itu bebaskan saudara, Tuhan itu sembuhkan saudara, urapi saudara dan penuhi saudara dengan rohnya. Dan memberikan panggilan dan destiny untuk dipenuhi. Dan saya katakan engkau enggak perlu sesuatu, engkau enggak perlu apapun dari orang-orang yang enggak percaya dalam dirimu. Kenapa? Karena kalau mereka nggak percaya dalam saudara, nggak pernah percaya dalam panggilan Tuhan dalam hidup saudara, saudara juga nggak mau dengar nasihat mereka, benar nggak? Saudara nggak mau rekomendasi dari mereka. Dengan kata lain, saudara nggak mau saran dari mereka. Artinya jangan berasosiasi, jangan bergaul, jangan bersatu, jangan attach dengan orang yang bukan hanya tidak seiman tapi tidak sepadan. Ini terjemahkan sendiri dalam kehidupan saudara. Jangan berasosiasi attach dengan orang yang bukan hanya tidak seiman tetapi juga nggak sepadan. Karena kenyataannya tidak semua relasi, tidak semua pergaulan, tidak semua relationship itu sepadan. Halo? Karena ketika saudara ada dalam sebuah relasi yang tidak seiman dan sepadan, orang itu enggak menghargai panggilan Tuhan dalam hidupmu. Karena dia enggak ngerti, benar enggak? Ya, dia tidak akan menghormati destiny Tuhan dalam hidupmu. Untuk apa saudara tetap berada bersama dengan orang tersebut yang tidak menghormati panggilan Tuhan dalam hidupmu? Amin. Ya, karena saudara hanya akan apa? Terima dari orang-orang yang tahu jelas kalau Tuhan itu selamatkan saudara. He set you free. Dia bebaskan saudara. Dan dia punya tujuan dalam hidupan saudara dan keluarga saudara. Jadi singkirkanlah baju perang Saul. Ya. You are called to remove Saul armor. Engkau dipanggil untuk tanggalkan baju perang Saul. Karena kalau mereka enggak pernah percaya dalam saudara, kenapa saudara pengen bawa-bawa baju perang mereka? Di tempat yang pertama. Kenapa saudara pengen bawa sesuatu, bahkan segala sesuatu dari seseorang yang gak pernah percaya dalam panggilan Tuhan di tempat pertama. Ya, tapi saya percaya dalam ruangan ini semua, kita semua. Ada orang-orang dalam ruangan ini yang percaya dalam kesepakatan, amin. Bahwa Tuhan akan mengelilingi saudara dan saya dengan orang-orang yang percaya di dalam saudara. Bahkan ketika saudara gak bisa percaya pada dirimu sendiri. Tuhan akan kelilingi saudara dengan orang-orang yang percaya dalam engkau. Dan saya katakan sekali lagi di dalam nama Yesus, Tuhan akan mengelilingi saudara dengan orang-orang dengan support system. Karena kita semua perlu support system, amin. Kita semua ada di dalam tubuh Kristus. Dan biarlah para hater saudara disingkirkan. Yang gak percaya dalam tujuan Tuhan dalam hidupmu disingkirkan. Biarlah pengganggunya juga disingkirkan. Yang cemburu disingkirkan, yang gak menghargai panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Semuanya itu disingkirkan. Dan Tuhan akan kelilingi saudara dengan orang-orang yang akan berdoa bagi saudara. Bahkan ketika saudara tidak bisa berdoa bagi dirimu sendiri. Karena kerap kali ada dalam kehidupan kita fase mungkin kita merasa lemah atau merasa tidak berdaya atau merasa tidak bisa berdoa. Tetapi Tuhan akan kelilingi saudara dengan orang-orang yang mau berdoa bagi saudara. Yang akan tetap mengatakan kepada saudara, Tuhan itu belum selesai sama dirimu, benar gak? Yang tetap percaya pada saudara, bahkan ketika saudara gak bisa percaya kepada dirimu sendiri. Tipe orang-orang yang akan memandang kepada saudara dan berkata, wake up, bangunlah, bangkitlah. God's not done with you ya. Tuhan itu belum selesai sama dirimu. Amin. Saudara mau dikelilingi dengan orang-orang yang seperti itu. Dan saya percaya kita tidak kekurangan orang-orang yang seperti itu dalam tempat ini. Amin. Yang mengenali panggilan Tuhan dalam kehidupan satu dengan yang lain. Amin. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara muka dengan muka. Saya nggak peduli neraka apa kamu lagi lewat. Tapi saya percaya janji Tuhan mengatakan kemuliaan yang terdahulu. Kemuliaan yang terkemudian akan jauh lebih besar dari kemuliaan yang terdahulu. Jadi bangkitlah dan berjalanlah. Genapi tujuan Tuhan dalam hidupmu.
Itulah yang seharusnya menjadi pernyataan iman kita antara satu dengan yang lainnya, benar gak? Bukan saling membicarakan, menjatuhkan dan menggosipkan. Tetapi justru untuk saling mendukung panggilan masing-masing dan kemudian supaya setiap orang bisa penuhi panggilan mereka. Tuhan akan kelilingi kita semua dengan support system yang seperti ini. Sebuah support system yang diurapi. Gereja adalah support system yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Ya, lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan saudara, lihat ke belakang saudara. Itu semua adalah support systemmu. Amin. Jadi orang di sebelahmu bukan musuhmu, bukan sainganmu, bukan kompetitormu. Itu adalah support system kita semua dalam tempat ini. Amin. Apakah kita sebagai individu juga telah menjadi support system yang baik dalam tubuh Kristus. Dalam tempat ini yang Tuhan berikan. Amin. Ya, dan apakah saudara siap untuk orang-orang yang seperti itu? Artinya Tuhan akan kelilingi kita dengan orang-orang yang seperti itu. Karena kita juga seperti itu. Kita mau menjadi orang seperti itu. Saudara bayangkan menjalani sebuah kehidupan yang dikelilingi oleh orang-orang yang percaya dalam apa yang Tuhan panggil untuk saudara menjadi. Engkau dikelilingi oleh orang-orang yang percaya dalam saudara. Bahkan waktu engkau gak bisa percaya pada dirimu sendiri. Dan orang itu pastinya bukan Saul. Benar gak? Kita mengatakan Saul lihat kepada Daud, nih aku gak percaya sama kamu, gak mungkin. Sebab itu nih kenakan armornya. Coba armornya dikenakan ke David misalnya. Kan gak percaya, tapi kok kenapa dikasih baju perang ya, begitu kan? Aneh kamu. Nah, coba dikenakan baju perangnya siapa? Saul. Ya. Oke. Topinya dipakai dong. Nah, topong keselamatan, gitu ya. Ya, coba guys lihat di sini, lihat maju ke depan ya. Oke. Ya kan? Dari pandangan mata tidakkah ini terlihat bagus, benar gak? Ya, pikirkan kalau saudara ini hendak mengkonfrontasi musuh dengan lengkap, persenjataan lengkap, tidakkah kita berpikir, well this is enough, ini baik cukup untuk bisa menghadapi seorang Goliat. Kita bisa berpikir, ya bisa aja dia punya peluang lah, punya kesempatan. Karena ia diperlengkapi, benar gak? Ia terlihat ready, dia terlihat siap, benar gak saudaraku? Tapi dia kenakan armornya siapa pertanyaannya? Dia kenakan baju perangnya Saul. Saudara harus bisa mengerti siapa itu Saul. Kenapa? Karena penampilan itu bisa menipu daya. Ya, karena baju perang Saul itu secara rohani tersemat banyak hal mengenai diri Saul. Coba lihat sekeliling Daud nih, putar badannya. Oke, kamu bisa lihat, orang-orang sekeliling bisa lihat ini armornya lengkap semua, tapi saudara nggak tahu apa yang saudara nggak bisa lihat. Apa yang kita nggak bisa lihat. Saul itu punya beberapa beban. Coba kita buka ya. Yang pasti isinya bukan roti. Coba keluarin. Coba keluarin satu lagi. Daud lagi. Ya. Saudara nggak lihat Saul itu punya beberapa beban di dalam hidupnya, benar gak saudaraku? Di mana saudara ngapain bawa hal-hal yang bukan milik saudara? Saudara bawa hal-hal yang bukan punya saudara. Jadi perhatikan, waktu orang-orang taruh hal-hal dalam hidupmu, lewat perkataan, ditentukan, didefinisikan, lewat sosial media, lewat apapun, orang-orang taruh beban di atas saudara, sadar atau tanpa sadar, karena beberapa dari mereka taruh kelemahan mereka di atasmu. Beberapa dari mereka taruh dosa mereka di atasmu. Saudara bisa nangkap hal ini enggak? Mereka bisa taruh ke atas saudara beberapa hal yang membebani saudara, menahan saudara yang gak pernah dimaksudkan untuk ada di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara mulai bawa kemana-mana, mulai bawa isu-isu orang lain. Saudara mulai bawa masalah-masalah mereka dan bukan hanya itu, saudara bawa kelemahan-kelemahan mereka. Kelemahan-kelemahan Saul dan segala sesuatunya. Coba. Iya, tambah lagi ya. Yang ini 25 kilo ceritanya. Bukan ya, ini 2,5 kilo. Nah, pegang dua tangan aja, kasihan. Ya kan, kita sesuatu yang kita bawa yang kita nggak bisa lihat. Nah, perhatikan dia memegang kelemahan, traumanya orang lain dan setannya orang lain, saudara. Saudara mungkin bingung ya, setannya orang lain. Kenapa saya bilang demikian? Saudara perhatikan dalam fase hidupnya sebagai raja, Saul itu berjuang melawan apa? Demons. Melawan roh-roh jahat.
Kita lihat ya 1 Samuel 16 ayat 23 dari TB2, 1 Samuel 16 ayat 23. Jadi setiap kali roh yang menyusahkan dari Allah, the evil spirit itu mendatangi Saul, Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Lalu Saul merasa lega dan tenang, roh menyusahkan itu pun menyingkir dari dia. Itu saya bilang, rohnya orang lain, bahkan roh jahat daripada orang, setannya orang lain. Jadi waktu Daud melepaskan itu semua, Daud itu ngelepasin apa? Yang tersemat dalam diri Saul, narsisisme, kelemahan, trauma, iri hati, kedengkian, kecemburuan yang dimiliki oleh sesosok Daud. Tentu aja dong Daud bilang, saya nggak mau setan kamu di atas saya, benar gak? Saya nggak mau kelemahanmu ada di atas saya nggak mau traumamu juga ada di atas saya nggak mau dan saya tidak memerlukannya. Artinya supaya saudara dapat menaklukkan raksasa di hadapan saudara. I don't need your trauma, saya nggak perlu kelemahanmu, saya nggak perlu traumamu, saya nggak perlu setanmu, tapi saya sudah punya apa yang sudah saya perlukan. I have the anointing and anointing of the Holy Spirit. Saya punya urapan dan urapan daripada Roh Kudus. Itu yang Daud miliki. Itu yang dikatakan bahwa saudara adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara tidak ditentukan, tidak perlu bawa apapun yang ada dalam dunia itu. Mari tanggalkan semuanya itu. You are anointed. Di kepalamu itu ada minyak daripada urapan Tuhan. Saudara bawa itu dalam kehidupan saudara. Jadi kalau saudara siap untuk melepaskan itu, Daud mengatakan saya nggak butuh itu semua. Saya punya urapan Tuhan dan itu lebih daripada cukup. Jika engkau saudara siap melepaskan, melucuti ya, menyingkirkan, bahkan menyingkirkan, mengenyahkan hal ini dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena ada hal-hal tadi saya katakan, ditaruh di atas hidup saudara, ditaruh di atas keluarga saudara, yang seharusnya tidak ada di situ. Jadi sebab kenapa saudara mungkin berjalan seperti ini gitu ya, dalam kehidupan secara spiritual. Sebab saudara mengapa? Saudara dipanggil, saudara diurapi. Tapi saudara tetap berjalan seperti ini dalam kerohanian saudara, kenapa? Ada mungkin saudara sedang mengenakan apa yang orang lain definisikan dalam kehidupan saudara. Saudara nggak bisa mendapatkan terobosan saudara, pada akhirnya nggak bisa mengalahkan raksasa di depan saudara karena saudara pakai baju perangnya orang lain. Tapi taruh senyum di wajah saudara hari ini. Karena hari ini bukan hari Minggu biasa. Ya, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan dan kita akan bersuka di dalamnya. Hari ini adalah hari terobosan saudara, amin. Hari ini adalah hari di mana kita akan melepaskan setiap baju perang Saul yang bukan dimaksudkan ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya dari diri kita. Bukan hanya dari pikiran kita dan hati kita. Tetapi saya katakan juga dari anak-anak saudara dan dari cucu-cucu saudara. Semuanya itu dilepaskan, ditanggalkan, diputuskan dalam kehidupan mereka semua. Amin. Jadi kalau saudara siap untuk melepaskan baju perang Saul, saudara siap gak? Saudara siap untuk melepaskan baju perang Saul. Saya mau saudara berikan pujian kepada Tuhan yang paling dasar dan luar biasa. Karena Alkitab mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin saudaraku, angkat tangan saudara dan ucapkan bersama saya, sudah terlucuti dari saya. Sudah terlepas dari saya. Oh, katakan seperti saudara meyakini, itu lepas dari saya. Amin, katakan sekali lagi, hal itu lepas dari saya. Semua yang ditempatkan di atas saya, yang tidak sejalan dengan kehendak Allah, dienyahkan dari hidup saya, dari keluarga saya, dari anak-anak saya, dari generasi saya. Saat ini, sekarang juga, itu terlepas dari saya. Amin saudaraku. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang mendistraksi saya dan tujuan Tuhan, hal-hal yang mendistraksi saudara dan panggilan Tuhan, hal-hal yang mendistraksi saudara dan penugasan Tuhan, semuanya itu disingkirkan saat ini juga, sekarang juga. Dan biarlah itu terlepas dari saudara. David siap untuk melepaskan apa yang harus ditanggalkan. Kamu nggak mau bawa itu lagi, bener nggak? Artinya kau akan melucuti kelemahan, trauma dan segala sesuatunya. Mari taruh itu di bawah. Buka jaket armornya. Lepaskanlah daripada topong yang selalu taruh dalam hidupmu. Warfare, demons, trauma, drama dalam kehidupanmu. Mari kita lakukan sekarang. Ini sebuah analogi, sebuah simbol di mana kita melepaskan apa yang kita harus lepaskan. Dan terutama kita mau melepaskan semua kebohongan iblis yang iblis telah taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kita bawa-bawa selama ini kita mau lepaskan, kita mau tanggalkan. Setiap tipu daya setan, setiap tipu daya iblis yang saudara bawa, tanggalkan semua itu. Setiap perkataan yang ditujukan melawan saudara yang tidak sejalan dengan kehendak Allah, tanggalkan semuanya itu. Setiap perkataan bahkan yang engkau ucapkan kepada dirimu sendiri yang bertentangan dengan firman Allah dan tujuan Tuhan, tanggalkan semuanya itu di sini dan sekarang. Jangan bawa pulang dari tempat ini, tapi engkau akan pulang membawa kemuliaan Tuhan. Engkau akan membawa pulang dengan perlengkapan senjata Allah yang baru. Daud muncul, dia tanggalkan baju perangnya,
Dia nggak pegang roti lagi, dia nggak bawa baju perang lagi, breadless, armorless. Tapi Daud di sini melangkah maju dan melihat kepada Goliat. Dan sebelum dia melakukan apapun, Daud mengatakan, hari ini aku akan menjatuhkanmu demi nama Tuhan Allah Israel. Tapi Daud bahkan lebih lagi, iman dia mengatakan, bukan hanya aku akan mengalahkanmu, hai Goliat, aku akan juga mengalahkan seluruh pasukanmu. Saudara tahu apa yang Daud miliki? Apa yang Daud kenakan pada saat ini? Sudah lagi tidak mengenakan baju perang armor. Tapi apa yang Daud punya? Hanya urapan Tuhan yang dia miliki. Hanya urapan Tuhan yang dia miliki. Saya katakan hanya urapan Tuhan yang kau miliki. Karena hanya itulah yang kau perlukan. Anointing to fulfill the calling. Kita perlu urapan Tuhan untuk penuhi panggilan Tuhan. Pada panggilan Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa genapi dengan kekuatan kita sendiri. Saudara perlu urapan Tuhan untuk genapi destiny Tuhan. Saudara perhatikan sekali lagi, Daud itu dikelilingi oleh siapa? Dia punya Raja Saul yang gak percaya dalam panggilan Tuhan dalam hidupnya, kita udah baca. Dia dikelilingi oleh kakak-kakaknya yang meremehkannya dia. Bahkan mereka mengkritik Daud. Alkitab mengatakan bahwa mereka kakak-kakaknya tidak percaya kepada Daud. Saudara tanya bagaimana dengan ayahnya Isai? Apakah Isai percaya kepada Daud? Bahkan ayahnya pun menaruh dia di daftar terakhir dalam pencarian Nabi Samuel. Sampai Tuhan mengatakan belum, masih ada satu lagi. Jadi dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya di dalam dia. Gak punya apapun, gak punya siapapun yang mendukung dia. Orang gak percaya kepada Daud. Namun dia mengkonfrontasikan satu raksasa. Karena dia punya satu hal, yaitu urapan Allah dalam hidupnya. Saya pengen kasih tahu sama saudara, kadang-kala hanya ada Engkau dan Roh Kudus dalam hidupmu. Saudara lewatin dalam semua musim dalam kehidupan saudara. Saudara hanya ada Engkau, hanya ada dirimu bersama dengan Tuhan. Tapi itu cukup untuk menjatuhkan raksasa yang saudara hadapi dan konfrontasikan dalam musim hidup ini. Saudara pernah ada pernah ada di sana, pernah ada di dalam tempat tersebut. Mungkin waktu orang-orang yang saudara bergantung, mereka nggak ada di sana, atau bahkan mereka nggak bisa ada di sana. Saudara nggak punya apapun, Samuel pun nggak ada di sana pada saat Daud menghadapi Goliat. Kadang-kala hanya ada dirimu dan Roh Kudus, hanya ada dirimu dan darah anak domba, hanya ada dirimu dan nama Yesus yang berkuasa, hanya ada dirimu dan janji-janji Allah. Hanya ada dirimu dan firman Allah. Hanya ada Engkau dan karya Kristus yang telah selesai di atas kayu salib. Kubur yang telah kosong. Dan peristiwa di ruang atas di mana pencurahan Roh Kudus turun di atas kita. Saudara gak punya apapun lagi. Mungkin saat ini engkau gak punya banyak uang. Engkau gak punya hari yang baik. Engkau mungkin gak punya kesehatan yang baik. Hanya Engkau dan Tuhan. Dan mungkin kau mengatakan, Tuhan saya gak punya apa-apa lagi. Tapi engkau mengatakan, saya masih punya keberanian. Saya masih punya keberanian untuk berdiri dan maju dan berkata, dari raksasa, dari Goliat, aku tahu aku gak punya banyak. Oh tapi lebih besar dia yang ada di dalam saya daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Dan saya tidak minta padamu, bahkan saya tidak berharap. Saya kasih tahu, siap-siap. Engkau akan dirobohkan dan engkau akan dijatuhkan. Karena engkau datang melawanku dengan pedang, tombak dan lebing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Here it is. Setiap daripada kita melewati musim di mana hanya ada kita, karena itu saudara sendiri bersama dengan Tuhan. Mengapa Saul, orang ini gak percaya kepada Daud? Taruh baju perangnya atas Daud. Orang gak percaya tapi mari main taruh baju perangnya. Kamu gak cukup laki, you're not man enough. Ini baju perangku. Kenapa saudaraku? Karena bisa aja ada peluang, in case, kalau engkau mengalahkan raksasa itu. Aku ingin orang-orang mengatakan, sebab raksasa itu jatuh karena engkau mengenakan apa? Baju perangku. Tapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Hanya Tuhan yang layak terima segala kemuliaannya. Bukan sumber, bukan koneksi, bukan kekayaan, bukan manusia. Satu-satunya yang akan mendapatkan kemuliaannya melalui hidupmu hanyalah Kristus Yesus yang telah mati dan dibangkitkan. Satu-satunya yang harus menerima kemuliaan adalah Yesus, bukan manusia, saudaraku. Kadangkala Tuhan akan tinggalkan engkau sendirian, saudara dan Roh Kudus tanpa siapapun. Tapi Tuhan tahu hanya itu yang saudara butuhkan saat itu. Saya katakan karena pada akhirnya bukan orang itu, bukan sumber itu, bukan koneksi itu, bukan pekerjaan itu, bukan uang itu, bukan kekayaan itu. Tuhan yang mengatakan, aku yang layak menerima segala kemuliaan dari hari ini. Berapa banyak daripada saudara yang percaya Tuhan layak terima kemuliaan atas apa yang dia lakukan dalam hidup kita, amin. Bukan karena kita pintar, amin. Bukan karena kita punya koneksi, bukan karena kita berpengalaman, kita jago, bukan karena kita hebat. Tetapi karena dia yang telah melakukannya bagi kita semua.
Saya tanya sekali lagi dari saudara, berapa banyak dari saudara dalam ruangan yang percaya Tuhan layak terima semua kemuliaannya karena apa yang dia telah lakukan. Tuhan layak terima segala kemuliaannya karena apa yang dia sedang lakukan. Dan Tuhan layak untuk terima segala kemuliaannya karena apa yang dia akan lakukan berikutnya dalam kehidupan kita semua. Mari buka mulut saudara dan berikan dia segala kemuliaan. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. Mari nyatakan hanya Engkau Tuhan yang layak. Terima segala kemuliaannya. We give you all. We give you all the glory. Karena Engkau yang berperang bagi kami. You fight my battles. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Dengan tangan terangkat kepada Bapa di surga, saya nyatakan saudara dipanggil untuk menanggalkan baju perang Saul. Saudara dipanggil untuk menanggalkan kemungkinan akan adanya orang lain yang menerima kemuliaannya. Dan saudara dipanggil untuk menyadari dan untuk hidup dalam kebenaran bahwa engkau dan urapan Tuhan dan Roh Kudus adalah lebih daripada cukup. Urapan Tuhan yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 mengatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Daud dan Roh Allah ada di dalam dirinya. Dan saudara dan semua yang Yesus telah bayarkan di atas kayu salib. Dan setiap raksasa bukan bisa runtuh. Setiap raksasa akan runtuh di dalam nama Yesus. Dan jika saudara menerima firman ini, dan jika saudara sungguh-sungguh percaya 110%, berikan Tuhan segala pujiannya dan kemuliaannya yang terbaik dalam diri saudara. Berikan dia segala kemuliaannya untuk kemenangan yang dia berikan, untuk raksasa yang telah dijatuhkan, untuk setiap baju perang yang bukan dari Tuhan yang dihancurkan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, singkirkanlah baju perang Saul, semua yang bukan dari Tuhan, ideologi, sistem nilai, konteri dan yang bertentangan dengan kebenaran, segala kepahitan, ketidakpengampunan dan kekecewaan. Dan engkau dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Kita punya armor, tetapi bukan baju perangnya Saul. Kita punya perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 12 sampai dengan 17. Kita punya, kita mengatakan sesudah engkau mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, tetaplah berdiri. Sesudah engkau menyelesaikan segala sesuatunya, stand your ground, saudaraku. Amin. Saya mau saudara katakan pada kiri kanan saudara, pegang tangan dia, katakan sama dia, stand your ground, stand your ground. Kuatkan dia dan katakan stand your ground, saudaraku. Tetap berdiri teguh sebagai satu komunitas, sebagai satu tubuh Kristus dalam tempat ini. Tidak ada kebohongan, tipu daya yang diizinkan ada dalam tempat ini. Tidak ada gosip ada dalam tempat ini. Yang ada adalah kebenaran, yang adalah support sistem yang benar dalam Tuhan. Dan setiap senjata yang di tempat terhadap gerejamu tidak akan berhasil. Kita percaya gereja kami adalah gereja yang lebih daripada pemenang. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Dan kami berdoa, Tuhan, kami berdoa dalam setiap waktu di dalam roh. Untuk kami terus berjaga-jaga di dalam doa kami dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus, untuk setiap orang percaya, untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk setiap para misionaris, para pemimpin, orang-orang percaya, keluarga-keluarga Kristen, anak-anak muda, anak-anak kecil semuanya Tuhan. Kami sebagai gereja bersatu dan berdiri. Dan kami percaya kami menutup bungkus gerejamu dengan kuasa daripada darah anak domba. Dan kami percaya setiap giant, setiap raksasa apapun yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan, oleh umatmu pada saat ini, oleh saya dan mereka semua. Kami sebagai satu tubuh Kristus kami percaya kami telah menang dari surga. Kami berjuang berperang dari kemenangan, bukan dari tempat kekalahan. Kami punya seluruh perlengkapan senjata Allah dan kami mau pakai itu untuk ubah dunia sekeliling kami di dalam nama Yesus Tuhan. Mari ucapkan bersama dengan saya, Bapa di surga, hari ini di dalam nama Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, hari ini kami menyingkirkan baju perang Saul, semua yang bukan dari Tuhan, setiap keraguan, ketidakpengampunan, kelemahan, dosa, kecanduan, kebiasaan buruk, yang negatif, semua kutuk, semua kebohongan iblis, sepenuhnya ditanggalkan dari saya dan seisi rumah tangga saya. Kami diurapi
Dan dengan urapan Tuhan, kami mengalahkan musuh-musuh kami. Sebagai gereja, kami telah menang. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Mari yang percaya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. We give you all. Pada setiap raksasa dalam hidup saudara diruntuhkan. Hanya Tuhan yang layak terima segala kemuliaannya, segala keagungan dan penghormatan. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari angkat suara, angkat tanganmu dan katakan, we give you all the glory. We give you all the glory. Hanya Engkau yang layak terima segala kemuliaan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang layak terima segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat, segala keagungan dan penghormatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekali lagi, we give you all. We give you all. Sebagai gereja, kami berikan segala kemuliaan bagi-Mu. Sebagai keluarga, sebagai individu, kami berikan segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak. You are Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. My God, my King, my You are worthy to be praised. Bapak, kuduskanlah kami semua, karena Engkau adalah kudus. Jadikan kami kudus, karena roh Allah ada dalam kami semua. Kami yang telah diampuni, ditebus, dibahas oleh darah anak domba. Kami yang telah dilayakkan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Yang biarlah hari ini Tuhan, kami boleh dipulihkan dan disembuhkan. Mengalami hari yang baru bagi kami semua sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Engkau yang telah menanggung segala kelemahan kami di atas kayu salib. Menanggung segala beban dosa kami di atas kayu salib Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah perbuat bagi kami on the cross, at the cross. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Pada saat ini pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Pulang dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Dan pulang dengan janji-janji Allah dalam kehidupanmu. Mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan Tuhan boleh terjadi. Pemulihan dan daripada Tuhan boleh terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya diberkati Tuhan. Berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya mengatakan, sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin, amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Mari salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.